Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asar da'wal mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asar da'wal mujabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Ici Channel. Semoga teman-teman sehat dan bahagia, selalu menjadi anak saleh dan solehah. Teman-teman, alhamdulillah acara Haul Jidah Ici berjalan dengan lancar dan dihadiri dengan Ustazah Halimah Al-Idrus. Teman-teman, Ici sekarang mau mensiarkan ceramah Ustazah Halimah Al-Idrus. Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Semoga berguna di dunia dan di akhirat. Yuk kita dengarkan teman-teman bareng-bareng. Yuk. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fasada wa mujaba. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة ثم صحابة فساد ومجابا. نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فساد ومجابا. نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Ibu Hajah Irhamnah almarhumah. Suami beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Saamin dan juga putra putri beliau, anak mantu cucu. Semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibahagiakan hidupnya, dimurahkan rizkinya,
senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadzah Hajjah Suwaibah, Bapak Haji Nasrullah, dan juga semua ustadzah yang ada di depan. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan kita di tempat ini dalam rangka sahibul bait, sahibatul bait ingin menghadiahkan kepada almarhumah hadiah majelis zikir, majelis maulid, majelis solawat, majelis ilmu, yang pahalanya semoga mengalir kepada almarhumah, terutamanya adalah Ustadzah Hajjah Irhamna, dan juga untuk semua arwah keluarga kita sekalian. Mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, saudara-saudari kita, mungkin juga ada yang anaknya yang sudah meninggal, saudaranya yang sudah meninggal, semoga semuanya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Innal mauta kal gharqa, kata Nabi Muhammad, orang sudah meninggal dunia tuh kayak orang lagi tenggelam. Banyak di antara arwah keluarga yang sudah meninggal dunia itu kayak orang lagi tenggelam, megap-megap berharap pertolongan, berusaha untuk bisa terselamatkan. Maka setiap hadiah bacaan Yasin, setiap hadiah bacaan tahlil, setiap Al-Quran yang dibaca, yang dihatamkan, setiap sedekah yang diberikan, yang disantunkan, semuanya adalah merupakan uluran-uluran tali untuk menyelamatkan arwah yang telah meninggal dunia tersebut. Dan Bu, Kak, Dek, dengerin saya. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Artinya, jika sepanjang hidup kamu di dunia, kamu sering berbuat kebaikan, sering mengirimkan hadiah-hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, nanti kalau kamu meninggal dunia, Allah akan kirimkan orang-orang yang juga dengan suka hati, dengan lapang hati mengirimkan hadiah-hadiah untukmu. Nggak akan kemana-mana. Kama tadin tudan, seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Makanya saya kalau ada orang gitu kan nggak mau tahlil, nggak mau baca yasinan, dihadiahkan kepada arwah, nggak mau begituan, dengan pemikiran bahwa nggak nyampe kok ngapain, itu adalah perkara bid'ah. Saya kalau lihat orang-orang seperti itu, Bu, daripada kesel saya jatuhnya kesian. Dia belum tahu tuh rasanya jadi orang meninggal dunia dalam kuburnya. Kalau saja dia tahu rasanya jadi orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya,
dan berharap-harap mendapatkan kiriman-kiriman dari orang yang hidup, betapa sangat akan menyesalnya dia terhadap pilihan-pilihan hidupnya. Maka ibu nih yang dihadirkan di majelis tahlil, mau baca yasin, kirimkan doa arwah, kirimkan bacaan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, bahkan selepas tiap sholat. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu harusnya bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatimu, pikiranmu mengikuti kepada apa yang insya Allah membawa kesenangan ketika kita sudah berada dalam alam kubur nanti. Nih keluarga yang hari ini memperingati haul ibundanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ini adalah sesuatu hal yang harus disyukuri. Jadi anak-anak yang seperti itu jadi sesuatu hal yang harus disyukuri. Bu, ini tuh bukan perkara punya duit apa nggak punya duit. Yang duitnya banyak, orang tuanya sudah meninggal aja banyak, Bu. Betul? Ini tuh bukan urusan punya majelis taklim nggak punya majelis taklim. Akan tetapi ini tuh urusan tentang bagaimana seorang anak mengingat orang tuanya. Tentang bagaimana seorang anak menyampaikan hadiah-hadiah kepada orang tuanya untuk kemudian kama tadin tudan. Sebagaimana mereka berbuat, mereka akan dibalas begitu juga. Nanti kelak ketika mereka sudah menjadi yang berada di dalam tanah, Allah pun juga akan mengirimkan anak-anak yang dengan rela, dengan senang hati mengirimkan hadiah-hadiah untuk orang tuanya. Bu, kita nih kalau bikin kajian kayak gini lagi di tempat ini lagi 40 tahun yang akan datang, kira-kira ibu bisa hadir apa kagak? Wallahu a'lam ustazah. Ya tinggal hitung aja, Bu. Umur ibu sekarang berapa? 50 tambah 40. Jarang nggak, Bu, ketemu orang umur 90? Jarang banget. Kalaupun ada, rata-rata udah nggak bisa hadir di majelis taklim. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, esok atau lusa sirna kamasaru, kita akan menjadi salah satu di antara mereka. Esok atau lusa, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita akan menjadi sebagian dari ahli kubur yang ada. Tersisa hanya tinggal nama. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, apa yang bisa kita lakukan, yang terus bisa mengalirkan pahala ke dalam amal perbuatan kita, ke dalam rekening tabungan kita saat kita sudah berada dalam alam kubur kita? Salah satunya adalah orang-orang yang terus mendoakan kita. Salah satunya adalah anak-anak soleh yang akan mendoakan kita. Gitu. Makanya jangan males-males, Bu. Dir beginian, tahlil, yasin, niatin. Selain untuk arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, doa, minta sama Allah, ya Allah, tar kalau saya udah meninggal dunia juga, ya Allah, saya juga mau dikirimin kayak begini, ya Allah. Dan Bu, sebagaimana kamu kepengen buat punya rumah yang bagus di dunia, rumahmu di dalam kuburan jauh lebih penting untuk kamu pikirkan.
Karena Bu, rumah di dunia ini Ibu tempatin berapa lama? Paling banyak dah dari sejak lahir sampai sekarang. Paling berapa sih? 60-70 tahun. Ibu-ibu sekalian, akan tetapi rumahmu yang kamu tempati di dalam alam kubur nanti jauh lebih panjang lagi waktunya. Betul Bu? Yang di kuburan udah 500 tahun ada, yang di kuburan udah 1000 tahun ada. Bu, kalau 1000 tahun itu seneng terus-terusan sih alhamdulillah. Kalau susah terus-terusan, kalau susah, ibu-ibu sekalian, di dunia nih Bu, ibarat kamu punya rumah kecil, ibu-ibu sekalian, ibarat kamu punya makanan sangat terbatas, masih bisa minta kepada orang lain. Kita masih punya saudara, kita masih punya tetangga, betul? Ibu-ibu sekalian, kalau kamu masuk dalam alam kubur dan kemudian Allah tak berkenan merahmatimu, Allah tak berkenan menyelamatkanmu di sana, kepada siapa kamu mohon pertolongan? Siapa yang menurutmu akan memikirkanmu kalau bukan dirimu sendiri? Makanya nabungnya mesti dari sekarang. Saya ingat guru saya, Hubaba Bahiyah. Usianya Bu waktu meninggal dunia 100 sekian tahun, 104 atau 106 gitu waktu meninggal. Saya waktu jumpa sama beliau, usia beliau 94-an tahun. Hubaba Bahiyah itu Bu, bajunya cuma punya 2. Satu dicuci, satu dipakai. Ibu-ibu sekalian, punya mukena 1 biji. Karena kalau dicuci pagi kan siang udah kering gitu. Beliau Bu sangat terbatas dunianya, bukan karena miskin, akan tetapi karena beliau membatasi kesenangan dunia bagi dirinya sendiri. Saya pernah diundang untuk mengisi daurah di negara beliau, di kota beliau, namanya Salalah, di negara namanya Oman. Ibu-ibu sekalian, orang di sekitarnya Hubaba itu mobilnya kalau enggak Land Cruiser, kalau enggak BMW. Orang di sekitarnya Hubaba, orang-orang yang menyayangi beliau, ibu-ibu sekalian, itu orang-orang dengan duit yang tidak terbatas, dan mereka nyaris maksa sama Hubabah itu untuk membuatkan beliau rumah, tapi beliau selalu menolak. Rumahnya kecil banget, kecil, sempit, nggak ada barang-barang selain kayak teko 1, piring 2 gitu Bu, yang beliau pakai aja. Saya waktu ke sana tuh Bu jadi mikir, ya Allah Halimah, siap-siap hisab panjang kamu nak. Saya rasa ibu-ibu juga, panci banyak, baju banyak, kerudung banyak, sepatu sendal banyak, ada sepatu kondangan, sendal kondangan, sepatu pasar, sepatu ngemol, sepatu majelis. Betul Bu? Ibu-ibu sekalian, tas banyak, betul? Makanya kalau hadir maulid ketinggalan buku maulidnya, ganti tas. Ini maulid apaan ya? Simtuduror, mana dia nih?
Ya ampun, di tas yang eno. Makanya suka ada tuh ibu-ibu tuh pas buka tasnya, ih kok bau pastel seminggu lalu. Hadir majelis dimasuki. Ini yang ketawa berasa nih, saya rasa punya pengalaman pribadi nih kayaknya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sangat sederhana. Bukan karena nggak mampu, tapi itu adalah pilihan yang beliau pilih untuk hidupnya. Sampai ibu-ibu sekalian, orang-orang di sekitarnya bilang, Hubabah bangun rumah dong. Tahu Baba nggak usah, nggak perlu. Ya udah kita bangunin ya Baba, nanti tempatin. Ogah, saya udah punya. Gitu bilangnya Bu. Sangat kecil sekali. Beliau kalau nemuin tamu nggak di rumahnya situ, di madrasnya itu, di majelis taklimnya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sampai orang-orang itu benar-benar bilang, Hubabah kita nih malu, kita punya orang mulia hidup di antara kita, akan tetapi rumahnya kecil, gak bisa benar-benar bisa nerima tamu. Hubabah tolongin kami Hubabah, biarkan kami membangunkan rumah untukmu. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Yang ada tuh mak-mak. Maaf ya, ini mah di sini nggak ada. Bilang sama anaknya gini, "Nak, sebelum kamu bisa bikinin mama rumah, kamu mama anggap belum berbakti sama mama." Itu emak apa preman? Kenapa malah malakin gitu sama anaknya, Bu? Rahimallahu mra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah kasih rahmat kepada orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Yang gampang aja, biar anak kita baktinya gampang. Jangan nuntut apa-apa sama anak. Ibu tenang, Ibu. Kalau Ibu ngerasa kok anak saya kagak ada yang ngurusin saya ya, kok anak saya nggak ada yang peduli sama saya ya, tenang. Katanya Imam Syafi'i, kalau kamu lihat orang-orang nggak ada yang pada mengurusin kamu, itu adalah pertanda Allah akan mengurusimu secara langsung. Kalau udah diurusinnya sama Allah beres semua, Bu. Gitu ya, Bu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, sampai karena orang pada gituin Hubabah Bahiyah nih, maksain mau bikinin rumah. Hubabah Bahiyah jawab begini nih, nggak usah deh, saya udah lagi bangun rumah. Di mana Hubabah? Hubabah beneran udah mulai bangun rumah? Udah. Dari kapan tahu saya udah lagi bangun rumah? Di mana alamatnya? Di kuburan. Rumah yang jauh akan saya tempati lebih lama daripada rumah saya di dunia. Itu Bu, hidupnya nggak jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Taat demi taat, taat demi taat. Sampai yang paling saya ingat tuh, Hubabah Bahiyah kok ngelewatin orang lagi pada ngobrol, Hubabah Bahiyah langsung bilang begini, salawatullah wassalamuhu. Orang-orang pada ikutan semuanya. Dia kayak mau ngingetin sama orang-orang, daripada kamu ngobrol begitu nganggur nggak jelas, sholawatan aja, sholawatan aja gitu. Sayang mau waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang-orang yang hidupnya seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuburan, tempat yang paling lama akan kita tinggali. Mesti mastiin kalau kita masuk kubur bekelannya mesti banyak. Atau pastikan bahwa akan ada bekal yang terus mengalir meskipun kamu masuk dalam alam kuburmu. Apa itu?
Kata Nabi Muhammad, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau seseorang meninggal dunia, keputus dia dari amalnya. Bukan artinya doa orang hidup nggak bisa nyampe. Nggak gitu redaksinya. Pahamin. Kalau belajar tuh mesti yang sampai selesai. Orang kalau belajarnya setengah-setengah suka rada gitu dah. Paham agamanya setengah-setengah, jadi PR buat para ulama ngelurusin umat. Ya Bu, ibu-ibu siku sekalian, Nabi itu lagi bilang, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, keputus amalnya. Orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa sholat. Betul? Orang kalau meninggal dunia nggak bisa tahajud. Orang kalau meninggal dunia nggak bisa hadir majelis. Makanya saya bisa mastiin semua yang hadir di sini masih hidup dah. Betul kan? Ibu-ibu sekalian, itu maksudnya Nabi. Bukan artinya doa kita sama orang meninggal dunia nggak nyampe. Siapa yang bilang begitu? Jadi kalau ada orang ngomong begituan, nih kagak selesai nih, nggak kelar nih ngajinya nih, nggak selesai mondoknya nih. Mudah-mudahan dah Allah kasih pemahaman yang benar sama kita sekalian, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, kenapa saya tekenin itu? Karena ibu-ibu suka banyak banget nih orang-orang. Saya nggak tahu sih di lubang buaya nih gimana, tapi suka kedengaran aja tuh orang nggak mau tahlil, nggak mau yasinan, nggak mau ini itu, doa buat mayit aja nggak mau Bu. Alasannya kenapa? Katanya kagak nyampe. Itu dikirimannya pakai apaan ya? Aneh banget, nggak nyampe katanya. Kalau saya tanya-tanyain, kenapa kok bisa nggak nyampe? Sebab Nabi Muhammad bilang, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Artinya doa dari orang yang hidup selain anak soleh nggak bisa nyampe. Lah kenapa pemahamannya beda sama hadisnya? Hadisnya cuman lagi bilang orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa bikin kebaikan dengan dirinya sendiri. Kalau udah meninggal dunia nggak bisa ngaji lagi Bu. Betul? Ada nggak di sini orang yang pernah abisnya nganterin orang meninggal dunia, malam-malam pas buka pintu dia lagi ngaji? Ada yang begitu? Nggak ada. Orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa bikin baik dengan dirinya sendiri, nggak bisa, keputus sudah kebaikan dari dirinya sendiri. Illa min thalath, kecuali kalau waktu dia hidup ninggalin ketiga hal ini. 3 hal ini akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya udah ada dalam alam kubur. Gitu maksudnya. Apa tuh? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang terus kepake. Ibu bikin sumur, airnya terus ngalir sampai ke rumah-rumah tetangga misalnya. Selagi sumurnya masih dipakai, masih ada airnya, masih ngalir di rumah tetangga, setiap itu pula pahalanya tetap ngalir ke dalam rekening amal perbuatanmu. Walaupun kamu udah meninggal dunia, kayak mengalir pahalanya. Nih yang wakafin lampu, yang wakafin semen, yang wakafin karpet dan lain segala macamnya. Ibu-ibu sekalian, selama masih dipakai, selama itu pula lah pahalanya mengalir ke dalam alam kubur orang yang mewakafkannya. Makanya Bu, saya paling hati-hati banget sama urusan wakaf. Ustazah, ada orang nih ustazah wakafin kipas angin. Sekarang kipas anginnya itu udah enggak lagi bisa hidup.
Gimana Ustazah? Servis. Udah nggak bisa lagi di servis Ustazah. Kumpulin tuh kipas-kipas angin, ada berapa biji, tukerin sama satu kipas angin yang masih bagus. Pokoknya selagi masih bisa dimanfaatin, manfaatin. Kenapa gitu? Kesian yang wakaf. Kesian yang wakaf. Hati-hati Bu, harta wakaf itu jangan sampai nggak kepake barang yang terus mengalir pahalanya gitu. Harus berupa barang yang lama waktunya. Buat yang pada punya harta lebih, tuh upayakan untuk bisa meninggalkan bekas, meninggalkan jejak di atas muka bumi ini berupa kebaikan-kebaikan yang akan kamu perlukan untuk mengalir pahalanya ketika kamu sudah berada dalam alam kubur nanti. Insya Allah. Jangan kepikiran beli gelang mulu. Tiap punya duit beli gelang, tiap punya duit lagi beli gelang, sampai gelangnya banyak bener. Lalu kondangan dipakai semua. Apa kabar? Kelakuan siapa itu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tuh sedekahun, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Kemudian yang keduanya kata Nabi besar Muhammad, oh ya Bu, bicara sedekah jariah, Ibu tahu nggak? Ada perempuan Bu yang ngasih minum orang sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh pahalanya tuh. Oh, sampai sekarang. Siapa namanya? Ibu Hajar. Istrinya Nabi Allah Ibrahim. Allah kasih beliau sumur ngalir terus sampai sekarang, padahal tiap hari diambil Ibu pernah dengar gak ada orang pulang haji, pulang umroh nggak bawa zam-zam? Tanyain kenapa ente nggak bawa zam-zam? Sungainya kering, sumurnya udah kering, nggak pernah ada ceritanya. Kenapa sih bisa tuh sumur zam-zam? Ibu kalau mau tahu mukjizat itu Bu, sumur zam-zam tuh Bu, mukjizatnya Nabi, karomah yang Allah berikan kepada Siti Hajar, mukjizatnya Nabi Allah Ismail. Ibu-ibu sekalian, sampai sekarang tuh Bu tuh masih terus aja ngalir pahalanya. Kayak apa tuh pahalanya Sayyidah Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, kenapa nggak pernah bisa putus-putus tuh? Karena katanya Ibu ya, ternyata habisnya diselidikin, sumur zam-zam itu Bu nyambungnya sampai ke laut. Nyambungnya ke laut. Laut kapan ada keringnya? Makanya nggak kering-kering Bu. Sumur kita ya Bu ya, baru kena musim panas dikit aja udah kering. Habis. Gimana sumur zam-zam tuh Bu, diambil tiap hari berapa banyak, nggak pernah kering-kering. Subhanallah. Hati kalau ikhlas, Allah Subhanahu wa taala taruh jejak di atas muka bumi ini. Makanya jadi orang mesti yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita. Amin. Ibu-ibu sekalian, sedekahun, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa' bih, ilmu bermanfaat yang terus kemanfaatannya diamalkan oleh orang-orang yang pernah mendengarkan ilmu tersebut. Makanya Bu, saya milih jalur yang nomor 2 nih. Karena sampai dengan sekarang saya udah nikah 20 tahun lebih belum dikasih anak. Jadi saya pilih dah jalur yang kedua nih, ilmu bermanfaat yang mudah-mudahan diamalkan oleh orang yang mendengarkan kajian saya. Makanya saya seneng ibu-ibu pada dengerin YouTube saya, pada dengerin
live Instagram saya gitu. Mudah-mudahan bikin saya biar kata udah dalam alam kubur kayak masih hidup aja. Tiap hari masih ada orang dengerin saya. Ibu ya, Ibu janji kalau saya meninggal dunia juga Ibu tetap dengerin saya, Ibu ya. Kok Ibu yakin kalau saya meninggal dulu ya duluan? Padahal umur Ibu udah lebih tua loh daripada saya. Insyaallah. Ibu-ibu sekalian, ilmu bermanfaat yang diamalkan, ini yang ditinggalkan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para hubaba, orang-orang saleh, pengajar-pengajar Al-Quran, pengajar-pengajar ilmu agama, Ustadzah Suhaibah, ustadzah-ustadzah yang lain. Ini yang diharapkan ibu-ibu sekalian, ilmu bermanfaat yang diamalkan sama orang. Selagi ilmu tersebut diamalkan maka akan terus mengalir pahalanya sampai kepada ketika orang tersebut sudah meninggal dunia tetap banjir pahala. Makanya nih Bu nih, Imam Syafi'i itu orang kaya rayanya kayak apa tuh sampai sekarang? Orang biar kata di mana tanyain figinya ikutan siapa? Imam Syafi'i. Pengikutnya banyak kayak sekarang. Dan lebih daripada itu, baginda kita Nabi besar Muhammad. Semua ilmu agama Islam bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad. Makanya semakin kita mengamalkan ilmu ini, semakin para ulama mengajarkan ilmu ini, semakin banyak pula lah banjir pahala yang mengalir kepada Nabi Muhammad, yang akan dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya. Makanya ibu-ibu sekalian, pengajian-pengajian ini nih Bu bermanfaat bahkan buat orang-orang yang ahli maksiat dari umatnya Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Mereka ngajar, pahalanya Nabi Muhammad semakin banyak. Pahalanya Nabi Muhammad semakin banyak, Nabi Muhammad akan pakai itu buat menyelamatkan umatnya yang ahli maksiat. Makanya majelis ilmu bermanfaat bahkan kepada ahli-ahli maksiat, para pendosa-pendosa dari majelisnya, dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Ustazah, masalahnya nih Ustazah ya, saya kalau dibilang sedekah jariah, saya nggak kaya-kaya amat Ustazah. Buat kehidupan hari-harian aja masih agak susah nih Ustazah. Kalau yang kedua, ilmu bermanfaat, ya ampun, boro-boro dulu kagak pernah mondok saja. Ngafalin hadis 1, 2, yang 5 kemarin lupa. Ngafalin ayat dapat 1, 2 surat pendek, yang kemarin surat panjang lupa. Begitu. Boro-boro nih punya ilmu manfaat nih. Gimana ceritanya sekarang nih? Apa yang bisa saya siapkan? Nih yang nomor 3 mudah-mudahan. Waladun saleh yad'ulah. Milikilah anak-anak yang soleh. Anak-anakmu pastikan jadi anak-anak soleh yang tidak berat hati mengirimkan pahala dan doa untukmu ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu nanti. Umi saya meninggal dunia bulan November yang lalu. Bu meninggalkan anak-anak yang sudah tua-tua. Saya anak beliau yang nomor 5 dari 6 bersaudara. Ditinggal oleh umi saya di umur saya yang November lalu Bu. Umur saya berarti waktu itu 43. Sekarang bulan apa sih? Saya lupa bulan.
Ya, sekarang 44. Umur saya waktu itu 43, ibu-ibu saya sekalian. Adik saya 40 tahun waktu itu. Yang paling kecilnya aja udah 40 tahun. Udah tua-tua, Bu. Tapi ternyata ditinggal sama ibu nggak pernah ada waktu yang tepat. Kita udah segini gedenya, ditinggal sama Umi, rasanya ya Allah, dunia saya serasa runtuh, hidup saya serasa berantakan, hati saya rasanya kacau balau. Saya udah segini tuanya, ditinggal orang tua saya, ditinggal Umi saya, nggak tahan rasanya, sedih luar biasa. Ibu-ibu sekalian sekalian yang saya muliakan, saya dulu waktu saya kecil, biar gini Bu, saya pernah kecil. Waktu saya SD, saya ingat banget ada bupati ngawinin anaknya, bikin pesta besar-besaran diarak. Saya nggak tahu pakai uang pribadi apa pakai uang rakyat. Saya waktu itu nggak cukup ngerti. Ibu-ibu sekalian, yang pasti semua orang kayak seneng gitu. Termasuk saya mau Umi saya ikutan nonton di jalanan depan rumah ketika pengantinnya diarak depan rumah kami. Semua orang ceritain bajunya yang bagus, kendaraannya yang bagus. Semua orang cerita tentang riasannya yang bagus, ada drum bandnya, ada apanya segala macam, Bu. Di kampung kami sana di Indramayu. Ibu-ibu sekalian, pada nolen orang Indramayu, orang Indramayu. Emang belum tahu. Ibu-ibu sekalian, akhirnya saya masuk tuh ke dapur barengan Umi saya. Bikin teh di dapur. Saya bilang sama Umi, Mi, doain ya Mi, biar Ima, saya manggil diri saya, nanti besarnya jadi orang kaya, jadi bisa bikinin Umi pesta besar kayak begitu. Umi saya bilang kayak begini nih, wah Umi mah nggak seneng Im rame-rame. Umi saya orangnya nggak suka rame-rame. Saya bilang, Mi, biar nanti kita bisa bikin inian Mi, acara-acara gitu Mi di gedung, acara kawinan, acara ini itu gitu. Umi saya bilang begini nih, Umi aja kondangan males. Tapi saya tetap pengen punya alasan buat didoain kaya. Jadi saya bilang Umi saya, kalau gitu Mi doain biar saya kaya, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya bisa bikinin rumah yang gede buat Umi. Umi saya bilang kayak begini nih, rumah gede-gede susah bersihinnya. Lagian nak, kata Umi saya nih, kurang gede apa nih rumah Abah, segini aja Umi capek bersihinnya. Umi saya nggak mau gitu. Jadi saya bilang, kalau gitu Mi, doain saya biar kaya. Jadi intinya pengen kaya ini ya. Doain saya biar kaya, saya bilang, jadi saya bisa ajak Umi jalan-jalan kemana-mana. Umi saya bilang, Umi males jalan-jalan. Enak juga di rumah, ngapain jalan-jalan. Palingan Umi pengen jalan ke Mekah, Madinah, nak buat haji, udah pernah diajakin sama Abah. Abah saya udah diajakin, Umi saya udah pernah pergi haji, diajakin Abah saya. Saya jadi nggak punya alasan buat minta doa biar kaya gitu. Akhirnya saya tanya sama Umi saya, terus kalau Umi nggak mau doain saya biar kaya, Umi kepengennya saya apa Mi? Jadi apa? Umi kepengennya saya jadi apa? Atau Umi kepengennya saya dan anak-anak Umi yang lain jadi apa? Umi saya bilang, Umi tuh nak, kepengen kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi nggak keberatan buat doain Umi tiap hari,
bacain Yasin tiap hari. Dah, itu aja harapan Umi. Masya Allah. Menurut ibu, Umi saya nyesel nggak ngomong kayak begitu sama saya? Nggak nyesel. Nggak nyesel. Anak-anaknya Umi selain saya, Masya Allah Bu. Abang saya punya pondok pesantren. Kakak saya ada suaminya yang juga punya pondok pesantren. Mereka semuanya, bukan hanya mereka sekeluarga, tapi bahkan santri-santrinya gak keberatan buat kirimin Umi setiap hari surat Yasin, doa-doa, tahlil. Masya Allah. Saya yakin Umi saya tidak menyesal atas keinginannya tersebut. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, cerita ini saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu berpikir. Untuk membuatmu berpikir apa yang sudah kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu. Mungkin kamu bisa bilang, oh gampang banget Ustazah, kayak gitu aja pesen sama anak. Oke. Nanti pulang saya akan bilangin anak-anak saya, nak, nanti kalau Umi mati tiap hari ya baca Yasin. Cuman masalahnya, kalau selama hidup di dunia kamu menuntut anak-anakmu urusan harta, kalau selama hidup di dunia kamu terus-terusan bulan yang ini kamu belum transfer, buruan transfernya. Kalau selama hidup di dunia yang kamu pikirin adalah urusan harta terus-terusan, Bu, saya nggak yakin anak ibu akan dengan suka hati mengirimkan Yasin tiap pagi. Betul? Bisa jadi anak ibu boro-boro mengirimin orang tuanya sholat subuhnya aja telat, kunutnya jadi jemur. Bu, dan bagaimana perasaanmu nanti apabila kamu berada dalam alam kuburmu, anak-anakmu sibuk dengan urusan dunia masing-masing. Jangankan memberikan hadiah-hadiah berupa kiriman-kiriman amal-amal soleh, bahkan terhadap yang fardu saja mereka kocar-kacir. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bagaimana perasaanmu di dalam alam kuburmu jika kamu melihat anak-anakmu tunggang langgang urusan dunia, berantem sana berantem sini urusan warisan? Gimana perasaanmu nanti kalau kamu meninggal dunia, kakak adik anak-anakmu itu bahkan gak akuran karena rebutan urusan warisan? Bagaimana perasaan hatimu saat itu, ibu-ibu saudaraku sekalian? Maka pastikan dari ketiga hal ini harus ada yang kamu siapkan, sebab kuburmu akan jadi jauh lebih panjang daripada saat hidupmu di dunia yang hanya sebentaran lagi ini. Pastikan tinggalin apa buat anak-anakmu. Adakah kamu meninggalkan anak-anak yang soleh yang akan terus berbakti padamu bahkan ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu? Ibu, keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika kamu meninggal dunia, ninggalin rumah, sini buat kakaknya, sini buat adeknya, sini buat yang sulung, sini buat yang nomor sekian. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika anak muda kamu sekolahkan pada lulus wisuda semuanya, atau bahkan ketika anak-anakmu sudah punya pasangan, punya cucu-cucu yang cakep-cakep, pinter-pinter. Bukan hanya itu. Bukan.
memastikan anak-anak dalam hati mereka sudah kenal Allah, memastikan anak-anak yang faham bahwa hidup mereka hanyalah sementara, kemudian mereka akan mati dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka. Memiliki anak-anak yang faham makna walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat jauh lebih penting bagimu dari kehidupan dunia. Memiliki anak-anak yang sudah kenal Nabi besar Muhammad. Memiliki anak-anak yang ketika kamu meninggal dunia nanti, di hati mereka sudah terdapat cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang akan membuat mereka pantas berada di belakang Nabi Muhammad. Sudahkah? Sudahkah? Kayaknya belum nih Ustazah. Segera diperbaiki Bu kalau emang belum. Jangan nanya urusan duit mulu sama anak Bu. Jangan suka bandingin anak prestasi keduniawian mulu sama tetangga-tetangga. Tuh si Nono udah bisa ngebeliin maknya tuh. Tuh ibu yang itu dihajiin sama anaknya. Lo kapan? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangan hanya tuntut urusan materi mulu Bu sama anak-anak ibu. Betul. Tar nyesel. Tar nyesel. Pastikan hati mereka sudah ada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya Ustazah? Saya ingat ucapan Hubabah Zahra, ibunda dari guru saya, guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid Bu, yang punya pondok pesantren di Tarim, Hadramaut, Yaman, tempat saya belajar 4,5 tahun di sana. Tempat banyak dari para guru-guru habaib-habaib belajar di sana di Hadramaut Tarim. Ibu-ibu sekalian, ibundanya Hubabah Zahra, perempuan sederhana, perempuan yang kehidupannya duniawinya biasa-biasa saja, sederhana secara dunia, megah, mewah, kaya raya secara urusan akhirat. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak Bu yang besar, Habib Ali, masyhur jadi mufti di kota Tarim. Mufti. Sementara putra beliau yang kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi seorang ulama dunia, ulama internasional. Ibu-ibu sekalian, beliau ditanya sama ibu-ibu nih, sama ibu-ibu muda, murid-murid putra beliau, Hubabah punya anak pada soleh-solehah semua, punya anak jadi ulama, punya anak Masya Allah semuanya. Hubabah amalannya apa? Kami nih Hubabah kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, apa yang harus kami lakukan? Hubabah senyum, kemudian berkata, kamu pengen punya anak yang soleh? Iya Hubabah. Kamu pengen anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh-soleha? Bener Hubabah. Gimana caranya Hubabah? Beliau sambil senyum menjawab, kamunya harus yang soleha. Itu doang Bu, gampang bener Bu. Sebab anak adalah bayangan dirimu nak. Sebab anak hanyalah akan melanjutkan bagaimana dengan dirimu. Anak cuma cermin Bu. Kalau kamu kepengen benerin yang ada di cermin, ya benerin yang bercerminnya. Betul gak? Kamu cerminan nih, ternyata dijerawat, ternyata bedaknya gak rata,
Kamu benerin yang di cermin apa kamu benerin dirimu? Kita benerin diri kita nih yang lagi cerminan. Bedaknya nggak rata, kita benerin gitu kan. Ntar sononya juga bener. Ngapain kamu repot-repot banget ngebenerin yang di cermin? Nggak bakalan pernah berubah jika yang cerminan bedaknya nggak rata. Demikian pula anak-anak kita tuh cerminan kita. Kalau kamu kepengen anak-anakmu biar pada soleh-soleha, kamunya mesti yang soleha. Emang pasti ya Ustazah, kalau ibu soleha anak-anaknya pasti soleha? Memang demikian Bu, katanya Imam Al-Ghazali. Demikian katanya para ulama-ulama. Bahkan demikian katanya Nabi besar Muhammad. Kullu mauludin yulad ala fitrah ghaira anna abawah yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua anak terlahir dengan fitrah, semua anak lahir bersih-bersih semua. Nah terus jadi nggak benar kenapa itu? Ghaira anna abawah, orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia jadi Yahudi, dia jadi Majusi, dia jadi Nasrani. Anakmu seperti apa mereka adalah cerminan dari bagaimana kamu mendidiknya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang benar ma anak, sebab mereka adalah kelanjutan sujudmu ketika kamu meninggal dunia nanti. Pastikan ketika kamu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang sudah mengerti tentang akhirat, yang sudah cinta kepada Allah, yang sudah cinta kepada Rasulullah. Caranya kamu yang cinta sama Allah, yang cinta sama Rasulullah, dan kenali akhirat. Hidup jangan cuma ngurusin urusan dunia. Ibu, jangan cuma mikirin hari ini saya mau pakai apa, besok saya mau pakai apa. Akan tetapi pikirkanlah apa yang akan saya kenakan di akhirat nanti. Sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang ada di belakang Sayyidah Fatimatus Zahra? Sudah pantaskah saya menjadi umat yang nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Sudahkah hati ini memiliki rindu kepada Nabi Muhammad? Sudahkah hati ini memperbaiki diri hingga menikmati ibadah sebagaimana kita selama ini menikmati urusan dunia? Bu, sudah kenal rasa nikmatnya tahajud atau baru kenal rasa enaknya bakso? Ibu-ibu saudaraku sekalian, sudahkah hatimu kenal rindu kepada Nabi Muhammad? Tanyakan dirimu, bekalmu menuju akhirat. Kalau kamu sudah mulai ngerasa iya ya Allah, bener banget nih, belum nih hati belum siap untuk hari perjumpaan dengan Tuhannya, nih hati belum siap untuk hari pertemuan dengan Nabinya. Sebab belum punya cinta kepada Allah, belum punya cinta kepada Rasulullah, masih cintanya sama barang-barang dunia, masih cintanya sama gelang, sama tas, sama baju, sama sepatu, masih cintanya sama rumah, sama mobil, sama handphone. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sudah mulai memperbaiki dirimu, kemudian panggillah anak-anakmu, dekap mereka, peluk mereka satu-satu, sampaikan kepada mereka, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mamamu ini. Kamu adalah Allah siapkan buat mama ketika mama meninggal dunia nanti. Nah, mama sayang sama kamu. Maafkan mama selama ini terlalu banyak menuntut kepadamu hal-hal yang sebenarnya ternyata nggak penting bagi mama. Sekarang nak, mama cuma mau bilang sama kamu,
Mama sayang sama kamu dan gak pernah mau jauh darimu, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Mama berharap kita akan terus bersama hingga surga ya nak ya. Dan Allah bilang, man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang dihisab dengan hisaban yang mudah, Allah. Siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanan, rapotnya diterima dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Anakku sayang, mamah kepengen menjadi orang yang seperti itu. Kumpul di akhirat kita sekeluarga, dihisab dengan hisaban yang mudah. Nah, atas segala kesalahan mama mendidikmu, maafkan mama. Mulai sekarang, mari kita saling tegur menegur dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kamu lihat mama ngerjain perbuatan dosa, tegur mama nak. Kalau kamu kebanyakan nuntut, kalau mama kebanyakan nuntut urusan dunia, maka kamu bilang sama mama nak, ingetin mama. Kadang-kadang mama suka lupa bahwa mama besok lusa bakalan mati juga. Ingetin mama. Mari ibu-ibu saudaraku sekalian, kita persiapkan kubur kita nanti, hingga semoga ia menjadi sesuatu yang bercahaya, hingga semoga kubur kita dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, hingga semoga mengalir pahala demi pahala untuk kita bahkan ketika kita sudah ada di dalam alam kubur nanti, hingga semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang ceritanya Nabi ahlil kubur kal gharqa. Orang di dalam kubur tuh banyak yang seperti orang sedang tenggelam, mengharap-harap uluran tangan dari siapapun yang hidup untuk menyelamatkan mereka. Semoga ketika kita masuk dalam alam kubur, kita tidak berharap kiriman dari siapapun, sebab kiriman dari anak-anak kita atau ilmu bermanfaat yang kita beri kepada mereka yang hidup di dunia atau sedekah jariyah akan terus mengalir ke dalam alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah bahagiakan mereka. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah selamatkan mereka dari segala azab dan siksa dalam alam kuburnya. Kita juga minta dengan berkah suratul Fatihah yang akan kita baca ini, semoga kita apabila datang ajal menjemput kita dimatikan dalam husnul khatimah. Di dalam kubur kita nanti Allah berkenan membahagiakan kita, Allah berkenan menyelamatkan kita, Allah berkenan meluaskan, melapangkan kubur kita, Allah berkenan mencahayai kubur kita, dan Allah berkenan mengumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang tercinta dalam alam kuburnya. Allah berkenan mengaruniakan syafaat Nabi Muhammad kepada kita saat kita sudah meninggal dunia nanti. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا wali arwahina, sebutkan arwah keluarganya masing-masing. Wa khususun ila ruh, sebutkan arwah keluarga masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ba'id bainahum wa baina khatayahum kama yub'ad bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ighsilhum minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma anzil fi kuburihim ar-ruh war raihan wal fushata wal aman wal afwa war ridwan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Man idha su'ila ata wa idha stu'ina an. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma thaggil bina mawazin hasanatihim. Ya Allah, kasihanilah arwah keluarga kami ya Allah. Kasihanilah orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya. Jamulah mereka dengan jamuan yang terindah darimu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tutupilah aib-aibnya ya Allah. Rasakanlah kepada mereka syafaat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, perkenankanlah mereka berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Kasihanilah mereka ya Allah. Engkau memerintahkan kami anak-anak untuk dapat membahagiakan orang tua kami. Untuk orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, bagaimana cara kami membahagiakan mereka ya Allah? Kami tentu tidak dapat melakukannya ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya, maka lakukanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah arwah keluarga kami yang sudah berpulang kepadamu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang saat ini berada dalam siksa, disebabkan karena dosa-dosa mereka waktu hidup di dunia, disebabkan karena hal-hal yang membuatmu murka waktu mereka hidup di dunia, kami mohon padamu ya Allah, angkatlah siksanya ya Allah. Angkatlah siksanya ya Allah.
Kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan mereka selain berdoa dan memohon kepadamu, maka kabulkanlah ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka berada dalam siksa ya Allah. Ampuni saja dosa mereka ya Allah. Ampuni saja dosa mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkanlah badannya ya Allah. Sehatkanlah badannya. Bahagiakanlah hatinya. Tenangkanlah jiwanya. Sibukkan mereka beribadah kepadamu ya Allah. Sibukkan hatinya mengingatmu ya Allah. Sibukkan hatinya mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Dunia dan akhirat mereka ya Allah. Anak-anak kami soleh-solehahkan mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Kenalkan mereka padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Karuniakanlah jalan hidayah, jalan taubat bagi mereka ya Allah. Karuniakanlah jalan takwa, jalan kesolehan bagi mereka ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka meninggalkan sholatnya. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka tidak kenal kepada nabinya. Kenalkanlah dan dekatkanlah mereka kepada Nabi Muhammad ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana cara menyayangi dengan benar. Engkau yang mengerti ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Hingga mereka selamat hidup dunia hingga akhiratnya. Jauhkan mereka dari segala dosa. Jauhkan mereka dari narkoba. Jauhkan mereka dari minuman keras. Jauhkan mereka dari perjudian. Jauhkan mereka dari perzinaan. Jauhkan mereka dari teman-teman yang jahat. Jauhkan mereka dari ajaran yang sesat. Jauhkan mereka dari apapun yang membuat mereka tersesat. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah hingga selalu berada dalam jalan yang benar. Dan untuk kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih-Mu. Kasihanilah kami, bimbing kami ya Allah. Hingga kami dapat menjadi perempuan-perempuan yang kelak akan berada di barisan baginda kami Nabi besar Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawassal bil hubaba والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة
صحابا فعسى دعوة مجابا